semakin dalam ilmumu, maka kamu semakin takut kepada Allah. Kamu tidak akan takut kepada selain Allah. Walaupun racun macam siapa tu? Khalid bin Walid. Kata kalian Islam itu Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau begitu minumlah ini racun. Kata Khalid bin Walid, mana racun itu? Diminum racun. Yang ketika dia minum racun perutnya sakit, langsung sembuh perutnya. Alhamdulillah hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Iman ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Satu orang yang meninggal dunia membawa iman yang sempurna kepada Allah, maka selesailah seluruh masalah hidupnya. Allah. Dikubur bahagia, di mahsyar tenang-tenang. Allah. Hisab dimudahkan. Allah. Sirat enggak tahu dia sirat. Tahu dia sampai aja surga. Allah. Dia mengatakan kepada malaikat Ridwan, mana jembatan Shiratal Mustaqim? Udah lewat. Allah. Tapi aku enggak tahu mana kan. Udah kau lewati. Ini udah surga. Masya Allah. Enggak tahu. Sementara orang hadirin dikubur, orang yang tak beriman dikubur, disiksa di mahsyar, luar biasa. Hisab yang berat, meniti Shiratal Mustaqim. Ada yang berjalan dengan perutnya, yang berjalan dengan kepalanya, ada yang berjalan dengan kakinya, macam-macam. Hari muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi selalu bersabda kepada sahabatnya, jadilah iman aku, perbaharuilah iman kamu. Di situ ada orang yang kalau imannya seluruh umat ini timbang dengan imannya, maka imannya lebih berat daripada iman umat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Nabi bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, jadilah iman aku, perbaharuilah iman kamu. Wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah. Banyak bicara iman, kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Karena hakikatnya walaupun kita menyadari atau tidak kita sadari, kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, bahwasanya hakikatnya kita ini di atas dunia ini tak ada apa-apa. Allah yang skenario kehidupan kita ini menjadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang susah, jadi orang senang, tinggal di kota, tinggal di desa. Semua ketetapan Allah, tak ada satu kebetulan, tak ada. Semua ketetapan Allah. Tak ada yang kehendak kita. Semuanya kehendak Allah. Semua atas dasar kehendak Allah. Maka beruntunglah orang beriman yang menyandarkan, menisbatkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Dimanapun dia berada, saat macam mana pun, orang yang menyandarkan seluruh kehidupannya kepada Allah, bertakwa dan bertawakal secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah beri kepada dia rezeki dari yang tidak sangka-sangka. Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadir. Barang siapa yang bertawakal sempurna kepada Allah, Allah beri kepada dia jalan keluar dari seluruh masalah hidup. Yusuf alaihi salatu wassalam
disekap dalam kamar sama Julaiha, istri raja yang membesarkan dia. Dia dari budak, dari orang yang hina diperjualbelikan, karena dia telah ditipu sama saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi dengan izin Allah, Allah selamatkan dia. Datang kabilah mencari air, kesusahan air kabilah ini, maka mereka menemui sumur. Mereka mau mencari air di sumur. Begitu mereka melihat ke dalam sumur, ternyata ada bayi di dalam, anak kecil. Maka mereka menyelamatkan, mereka jadikan ini budak anak ini. Maka mereka jual, akhirnya dibeli sama satu orang lagi. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan oleh raja, tapi Yusuf ini tampan. Permaisuri suka dengan dia karena dia tampan. Tampannya bukan sembarangan tampan, memang luar biasa tampannya. Kalau di dunia ini, kata ulama, ada orang tampan berdiri bersama dengan orang yang jelek. Maka orang yang tampan ini tetap menjadi tampan, jelek tetap menjadi jelek. Tapi kalau Yusuf alaihissalam tidak. Kata ulama, ketampanan Nabi Yusuf ini berdiri dengan orang yang jelek, maka orang yang jelek ini pun ikut jadi tampan. Allahu Akbar, ya Allah. Berubah dia, akhirnya jadi tampan juga. Nur daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka disekap dalam kamar, mau berzina. Tapi Yusuf yakin, aku akan ada jalan keluar. Dia bertawakal kepada Allah. Tawakal. Akhirnya melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tabrak, dia lari sekuat tenaga. Pintu dikunci. Jendela. Lari, dia tabrak pintu. Ditarik bajunya sama Julaiha. Akhirnya begitu terbuka pintu, maka terlihat di depan pintu adalah raja. Ketahuan Yusuf berdua dalam kamar beserta dengan istrinya. Wow, Masya Allah. Maka wanita yang jahat ini wanita ini bahaya. Kalau tidak beriman kepada Allah, wanita ini bahaya. Maka dia membuat siasat. Apa yang akan diberi balasan? Balasan apa yang akan diberi kepada orang yang telah dibesarkan oleh tuannya, kemudian dia mau menzinai istri daripada tuan. Itu kata perempuan. Maka Yusuf mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa. Tapi istri ini, Allah, wanita ini bahaya. Fitnah dia. Perkataan wanita ini meyakinkan raja. Kata Yusuf, aku tak berbuat apa-apa. Maka istri mengatakan dia mau berbuat macam-macam. Akhirnya melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam kerajaan ini enggak ada yang tahu, pembantu pun tak ada yang tahu, apa-apa pun tak ada yang tahu. Yang tahu Yusuf, istrinya raja. Kemudian ada saudara kandung daripada Julaiha. Maka supaya masalah ini jangan ketahuan, tapi masalah ini tetap diadili, maka diangkatlah satu orang hakim. Hakimnya siapa? Adik kandung daripada Julaiha. Kalau kita punya masalah urusan, hakimnya kandung, saudara kandung kita, apa enggak aman kita kira-kira? Aman. Tetapi melihatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Maka macam mana mengadilinya? Tapi karena hakim ini pun juga orang beriman, Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada dia dengan kejujuran, maka hakim ini mengatakan, wahai Tuan Raja, aku bisa mengadili mereka dengan seadil-adil. Macam mana caranya? Kita tengok bajunya.
Allahu Akbar. Kalau bajunya Yusuf koyaknya di belakang, iya, maka istrimu yang salah. Tapi kalau bajunya Yusuf koyaknya di depan, maka Yusuf yang salah. Allah. Maka Allah SWT diperiksa baju Yusuf yang koyak itu, ternyata koyaknya di belakang. Masya Allah. Akhirnya melihatkan Allah SWT Yusuf yang menang. Tetapi yang melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Yusuf yang menang, tetapi Yusuf tetap dimasukkan di penjara. Allahu Akbar. Untuk menutupi aib kerajaan. Allah. Supaya Zulaiha ini tidak salah, tidak dianggap salah. Inilah dunia. Yusuf yang benar, tapi Yusuf yang dipenjara untuk menutupi aib daripada satu orang wanita ini. Maka luar biasa wanita ini. Maka bagi bapak-bapak ini, anak-anak muda ini, kalau mau nikah, maka perhatikan dulu perempuannya. Jangan asal nikah aja, karena kita ini melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala sudah merasakan susahnya mendidik wanita itu. Payah bila mereka tidak kenal agama. Allahu Akbar. Maka kalau selagi sekarang masih ada program-program masturat ini, maka kita ikuti. Karena fitrah wanita ini bengkok dia. Masuk di penjara. Yusuf hina apa mulia? Walaupun di penjara, Yusuf alaihi salatu wasalam tetap mulia. Allahu Akbar. Akhirnya melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jumpa dengan orang dalam penjara, dua orang, maka dia dakwah. Dia mengatakan, kalian berdua ini satu nasib. Mau kalian aku ramal, katanya. Allah, orang soleh kau betul. Ini kalian ini, nasib kalian berdua ini, satu mati, satu lepas. Betul, satu dihukum, satu mati hidup. Maka melihatkan Allah SWT terjadi permasalahan di kerajaan. Maka yang lepas ini mengatakan, wahai Tuan Raja, di dalam penjara itu ada orang anak muda, satu orang anak muda. Dia itu pandai meramal. Macam mana solusi permasalahan paceklik di kerajaan kita ini? Solusinya mungkin dia tahu. Akhirnya dipanggil Yusuf alaihissalam. Dipanggil kepada Tuan Raja. Wahai Yusuf, macam mana keadaan kerajaan kita ini lagi genting? Ini begini segala macam. Maka dia mengasihkan solusi. Sehingga solusi yang diberikan Yusuf alaihissalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kerajaan. Akhirnya melihatkan Allah SWT, Yusuf dikeluarkan dari penjara, maka dia diangkat jadi bendahara kerajaan. Allah. Apa itu bendahara? Tukang pegang emas. Allahu Akbar. Bintang berlian, kepercayaan raja. Keluar dari masalah. Dengan apa? Dengan bertakwa, bertawakal kepada Allah. Yusuf tidak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa, tak ada apa-apanya, hamba sahaya. Sudah macam-macam usaha untuk menjerumuskan Yusuf alaihissalam, tetapi Allah mengatakan Yusuf tetap mulia, maka mulia Yusuf. Itu akhirnya saudaranya yang menghinakan dia, Bunyamin segala macam, maka mereka menjadi orang yang fakir, meminta-minta. Akhirnya datang kepada kerajaan Yusuf. Yusuf memberikan kepada mereka bantuan-bantuan. Akhirnya Yusuf yang telah dipisahkan dengan ayahnya Yakub alaihissalam berjumpa kembali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini memuliakan Allah Taala. Sekarang ini begitu banyak masalah umat Islam. Corona lah, masalah ekonomi lah, masalah politik, sosial, budaya, kelemahan. Almarhum Ustaz Lutfi mengatakan, orang Indonesia ini
Di luar negeri itu nggak ada harganya. Dianggap nggak ada apa-apanya. Mau ngapain? Pergi ke luar negeri macam bayar semalam itu jadi pembantunya. Pergi sendiri pulang bertiga. Punya anak, dulu pergi gadis, pulang punya anak, ayahnya tak ada. Main bola kalah terus. Mau bilang apa orang Indonesia luar negeri? Tidak ada. Ada kawan kita satu pergi ke luar negeri, dikatakan kau orang apa? Enggak mau dia mengatakan orang Indonesia. Malu dia. Aku orang Malaysia, aku kata. Dia bilang dia orang Malaysia. Malu dia bilang orang Malaysia. Kita aja mengatakan kita ini hebat kali, kita Indonesia. Enggak ada. Tetapi yang dimuliakan Allah, seluruh dunia tahu orang Indonesia itu orang Islam. Kalau kita mau mulia, maka bawalah Islam ke seluruh alam. Allahu Akbar. Allah. Baru kita mulia. Bawa ini agama ini, karena agama ini agama benda yang paling besar. Kalau kita bawa agama ini, aku bayar di Malaysia, di Sri Petaling, di Putrajaya. Aku bilang aku datang kemari bukan mau mencari kerja, aku bilang. Aku kesini memberi kamu kerja. Apa itu kerja? Ini kerja dakwah. Aku kemarin bukan mau jadi pembantu aku nih. Bukan. Bisa kita marah-marah sama orang Malaysia kalau kita tidak ada hubungan apa-apa. Marah-marah orang Malaysia situ, di Malaysia, putra di tengah-tengah kota kerajaan Bayan habis. Kalau kita jauh lah bukan macam sini. Ke rumah, flat. Sampai tingkat 12 sana, naik lift. Mulia kita dimuliakan Allah Ta'ala dengan agama. Nabi-nabi, orang-orang terdahulu mulia dimuliakan Allah SWT karena agama. Dan mulia karena agama ini berkekalan. Kalau mulia karena dunia ada batas waktu. Katakanlah dulu bupati 5 tahun. Selama 5 tahun itu bukan semua orang senang dengan dia. Banyak pun orang yang memaki dia, apalagi presiden. Banyak orang tak suka dengan dia, benci. Apa coba di dunia kemudian? Camat, apalagi matinya sebentar lagi, calon mati. Camat, calon mati. Namanya camat itu calon mati. Allahu Akbar. Gubernur 5 tahun, 10 tahun habis itu udah. Allah. Tapi kemuliaan karena agama ini berkekalan. Berkekalan. Kalau Soekarno orang Indonesia itu menyebutnya. Kalau orang luar nggak nyebut Soekarno. Soeharto. Tapi Imam Al-Bukhari seluruh dunia menyebut dia. Imam Maliki seluruh dunia menyebut dia. Asal orang Islam yang ada di mana-mana, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi. Kenapa? Karena dia bawa agama ke seluruh alam. Kalau bahasa sekarang itu statement, pembicaraan dia. Allah. Pembicaraan dia itu jadikan orang jadi amal. Itulah ilmu. Hadis-hadis yang disampaikan dia itu bahkan dituliskan sama orang. Diamalkan sampai sekarang sudah berapa abad. Itulah kemuliaan karena agama. Apalagi Rasulullah. Bukan orang Islam aja, orang kafir pun mengakui Rasulullah itu orang yang paling hebat di dunia ini. Ada 10 tokoh paling terkemuka di dunia ini. Nomor 1 itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Tokoh yang paling terkemuka setelah adanya jagat raya ini, yang nomor 1 itu adalah Rasulullah SAW. Diakui, Pak. Kenapa? Karena siapa yang membuat? Apakah karena sekolahnya? SD tidak ada. S3, S2, SS tidak ada. Rasulullah ummi, makanya Nabiyil ummi. Tulis baca tak tahu. Bacalah Muhammad. Iqra, apa yang mau baca? Aku tak tahu baca, kata Nabi. Enggak mulia, Pak, karena sarjana S2, S3 enggak. Kan mulia itu. Pernah ya Allah.
Bahkan makin tinggi apa namanya itu? Gelarnya makin tolol banyak. Allahu Akbar. Iya, makin tolol, makin bodoh. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Dia udah profesor, doktor, kepala rumah sakit, tapi yakin kepada corona yang memberikan manfaat dan mudarat, menghidupkan dan mematikan orang. Yakin kepada corona. Kan goblok itu orang. Sementara yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, mengasih sakit Allah, mengasih sehat Allah, yakin kepada corona. Goblok itu, goblok. Kalau orang kafir wajar, ini orang Islam. Profesor doktornya yakin yang menghidupkan, yang mematikan corona, kan goblok itu, goblok. Makanya semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi titelnya, makin goblok. Bukan makin pintar. Makanya pelajari ilmu agama. Semakin dalam ilmumu, maka kamu semakin takut kepada Allah. Kamu tidak akan takut kepada selain Allah. Walaupun racun macam siapa itu? Khalid bin Walid. Kata kalian Islam itu, Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Kalau begitu minumlah ini racun. Kata Khalid bin Walid, mana racun itu? Diminum racun. Yang ketika dia minum racun perutnya sakit, langsung sembuh perutnya. La ilaha Illallah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Padahal racun itu semenjak adanya dunia ini, itulah racun yang paling mematikan. Terganas. Yang terganas, yang dikasih orang Yahudi. Ya Allah. Kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka Khalid bin Walid membacakan doa, apa namanya itu? Doa zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya itu? Bismillahilladzi la yanzuru masmi sayun fil ardi minas sama. Itulah doanya. La yadurruhu. Saya pun lupa doanya. Itu zikir pagi petang. Allahu Akbar. Jadi kalau dipaksa-paksa nanti di apa? Kita ini kan hidup di negara ini. Ya. Apa itu doa itu? Dipaksa nanti suatu saat mau kita berangkat luar negeri, ini kami mau berangkat luar negeri ini, vaksinasi wajib. Maka itu wajib, gak apa-apa. Kalau karena agamanya kita divaksin gak apa-apa. Daripada kita hidup di Sibolga, biarlah kita mati di Afrika. Cordoba, di mana-mana kita mati karena agama, gak apa-apa. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini Allah dan kemuliaan karena agama ini bukan di dunia aja kekalnya, sampai akhirat. Saya bilang tadi itu, sampai ke surga, nggak kena azab di kubur. Begitu masuk kubur, ya Allah, kemarin saudara kita ikut saya menguburkan, zohirnya itu dimasukkanlah ke dalam lumpur. Pak Muas sudah 4 bulan dia. Saya ikutlah mulai dari awal fardu kifayah, memandikan, mengkafani, menyolatkan di masjid, dan sampai bawa ke kubur, sampai saya perhatikan kuburnya pun lumpur, dipaksa dimasukkan ke kubur. Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. PNS tinggallah pegawai itu. Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kubur tidak kena apa-apa. Sampai ke surga. Kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi selama-lamanya. Maka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulia karena agama. Jadi agama ini iman dan amal. Jadi orang beriman itu mesti beramal. Amalnya itu. Tak ada orang beriman tak beramal. Ada orang mengatakan saya dekat kepada Allah, jumpa dengan Allah. Ada orang begitu kan? Pernah jumpa orang begitu? Kalau kita sering keluar 4 bulan, sering jumpa dengan orang kayak gitu itu. Udah sholat Bapak? Aku udah sholat kata. Tapi nggak ada ketika Bapak sholat. Iya, aku udah sholat kata. Lebih hebat dia dari Rasulullah. Sholat itu kan mengingat Allah. Aku udah ingat Allah, udah sholat. Aku itu kata. Salah. Allah.
Gak ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah. Rasulullah itu menzohirkan sholatnya. Gak ada sholat dalam ingatan, gak ada. Jadi sholat dimuliakan Allah SWT. Menzohirkan amal itu. Amal fardu itu dizohirkan. Zakat, haji, sholat fardu, suruh ke masjid. Supaya dimuliakan Allah SWT. Menzohirkan ibadah. Jadi kalau ada orang yang katanya sudah ingat kepada Allah, jumpa dengan Allah, tapi gak sholat, wah ini setannya itu menjelma manusia. Jadi iman dan amal itu dimuliakan Allah, pasti dia sejalan. Orang beriman itu pasti beramal. Siapa yang paling kuat imannya? Rasulullah. Yang paling banyak amalnya Rasulullah. Sampai dia sholat kakinya bengkak-bengkak. Allahu Akbar. Tanda iman kita lemah, sholat kita mengantuk, malas. Sepertinya sholat itu keterpaksaan. Kita ini sholatnya sholat terpaksa nih kita sebenarnya. Dipanggil dulu baru datang. Azan dulu kan, baru datang. Kalau ada amal-amal yang kita kerjakan pun gara-gara iming-iming dunianya yang banyak. Bukan karena Allah Ta'ala. Tapi walaupun seperti itu, Allah Maha mengetahui kualitas iman kita, kualitas kadar kehidupan kita Allah tahu. Karena fadail itu adalah ada dalam Al-Quran. Apabila kamu mengerjakan ini, maka ini begini dalam hadis begitu juga. Itu memang dizohirkan fadail itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala, fadail ini menuju kepada keikhlasan. Kenapa diberi iming-iming fadail? Supaya kita gairah dalam beramal, sehingga kita bergairah dalam beramal, maka timbullah keistiqomahan dalam amal. Dengan istiqomah, maka datanglah keikhlasan. Ikhlas ini nggak ada yang tahu, Pak. Hanya Allah yang tahu. Aku ikhlas, belum tentu ikhlas. Aku beri kau ikhlas lillahi ta'ala. Kan gitu. Ya aku ikhlaskan itu. Tidak, belum tentu. Hanya Allah yang tahu. Karena itu kerjaan hati. Sama innama a'malu binniyat. Bukan kerja lisan. Satu orang sahabat dikatakan Nabi sebentar lagi akan datang ahli surga. Yang orang majelis Nabi. Maka datang orang ahli surga. Datang satu orang. Jenggotnya basah dengan air wudhu. Sendalnya dikepitnya. Orang tidak ada kenal dengan dia. Maka dia duduk, dengarkan bayan. Selesai majelis, maka dia pergi. Tidak ada tanya jawab. Ada juga orang itu kan, instruksi, gitu. Tanya dulu, dia nggak diam aja. Umpamanya begitu. Ya, banyak dia dengar. Pergi lagi, selesai majelis. Besok kata Nabi nanti akan datang ahli surga. Sahabat semua bingung. Maka datang dia lagi kemarin 3 kali berturut-turut. Wah, di surga kau. Maka satu orang sahabat dia telah berbohong. Bila dikatakan berbohong dalam agama itu boleh. Wahai saudaraku, izinkanlah aku menginap di rumahmu selama beberapa hari. Karena aku lagi bertengkar dengan ayahku. Aku gak bisa pulang ke rumah. Aku mau tidur di rumahmu ini. Bolehkah kau izinkan aku tidur di rumahmu ini? Boleh. Oh, tidurlah di sini. Dia mengkoreksi, menengok apa ini amal kawannya. Aku mau ikuti dulu amal ini. Akhirnya melihat Allah Ta'ala, dia begitu malam hari. Dia mau perhatiin. Tidak adanya ibadah kawannya. Sholatnya pun gak panjang. Bolak sana, bolak balik. Solat tahajudnya pun sedikit saja, panjang-panjang, zikirnya pun habis itu tidur lagi. Dia pun heran, apanya amalan kawan? Kata Nabi dia di surga. Mungkin karena saya malam ini di sini tidur, dia menyembunyikan. Maka dia 2 malam. Malam berikutnya masih begitu. Sampai 3 malam berturut-turut. Tak ada amal yang istimewa ditengok sama temannya, sama saudara sahabat satu lagi. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan ini orang ini ahli surga? Sholatnya pun gak panjang, zikirnya pun gak panjang, baca Qur'annya pun gak lama.
Maka dia katakan, wahai saudaraku, saya sudah 3 hari 3 malam di sini. Sebenarnya saya ini nggak ada bermasalah dengan orang tua saya. Saya berbohong kepadamu, maafkan aku. Tetapi ketika kami dalam majelis, Rasulullah mengatakan, sebentar lagi akan datang ahli surga. 3 hari berturut-turut kaulah terus yang datang. Allah. Aku tidak memperhatikan. Maka Rasulullah mengatakan, kau ahli surga. Aku mau koreksi amalmu. Apanya amalanmu menyebabkan Rasulullah mengatakan kau ahli surga? Kau tengok sendirilah apa rupanya yang kukerjakan. Tidak ada pun amal apa-apa. Sudah 3 hari 3 malam kau di sini. Tidak ada kan? Tidak ada amalan. Tidak punya amal apa-apa. Itulah keadaan, itulah kehidupanku, itulah amalku yang kau perhatiin itu. Begitulah seterusnya, tak ada sembunyi. Mulai dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai mati juga. Begitulah mungkin lebih kurang. Dia mau pergi. Heran dia, bingung. Begitu dia pergi memuliakan Allah SWT, maka dipanggil sama sahabat. Wahai saudaraku, ada amalku mungkin yang mesti ku kasih tahu sama. Mungkin, kalaupun mungkin itu. Apa itu? Ketika aku tidur, mau tidur, maka seluruh orang yang katakanlah menzolimiku, yang pernah berbuat salah kepadaku, berdosa kepadaku, maka aku maafkan. Allah. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, satu lagi, aku tidak pernah iri sedikit pun terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang melebihi daripada aku. Tak pernah iri sedikit pun. Maka kata dia, itulah amal yang susah kami amalkan. Allah, susah diamalkan. Rupanya amalan hati. Jadi kalau amal yang didasari dengan ikhlas itu kuat, bisa mengalahkan setan. Seperti ahli ibadah mau menebang kayu, mau tebang kayu, dia dengar ada orang menyembah kayu. Mau kemana kau, kata setan? Aku mau menebang kayu. Untuk apa kau tebang? Orang menyembah kayu, masa kayu disembah? Allah ada yang mesti disembah. Kata setan itu, jangan. Untuk apa kau tebang itu? Ya aku harus tebang. Akhirnya mereka berkelahi. Kalah setan 2 kali, berkali-kali kalah. Maka datang setan. Setan ini licik dia. Sebenarnya setan ini lemah, tapi licik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Lemah tapi licik setan itu. Makanya orang Amerika itu sebenarnya kalau perang itu nggak pernah 1 lawan 1. Pasti dia licik. Dibikinlah namanya sekutunya. Allah. Inggris, NATO, orang itu suruhnya menyerang, dia aman. Itu licik. Ditantang sama Korea perang tidak berani dia, 1 lawan 1. Licik, itu setan itu. Setan tuh gitu licik. Nah dia lemah. Maka dikasih iming dunia, mau kau kata. Setiap pagi kau bangun tidur, di bawah bantalmu dapat 3 keping emas. Kau bisa beribadah. Ini tengoklah kau ini, makanmu pun terancam. Bajumu lusuh, compang-camping. Urus sajalah dirimu, kata setan. Kalaupun kau tebang kayu itu, orang itu akan cari kayu lain lagi. Masuklah di akalmu. Itulah setan itu, ada satu sifat sama setan ini yang perlu kita contoh. Apa namanya? Tidak berputus asa. Setan itu gak berputus asa, dia menggoda manusia ini. Itu pula Salah satu contoh setan itu yang mesti contoh ikuti, itu kata ulama, ada tidak berputus asa. Jadi kalau ada orang tidak mau dia kita ajak, jangan putus asa. Udah apa namanya? 100 kali. Udah apa namanya itu bahasanya ayatnya itu?
setelah ditutup hatinya apa itu? Khatamallahu ala qulubihim. Udah khatamallahu ala qulubihim gitu. Kita boleh lebih pandai daripada Allah Taala. Udah kita hukum itu khatamallahu ala qulubihim gitu. Udah tertutup itu hati gitu. Padahal kita baru datangi dia 2 kali. Kita bilang dia udah khatamallahu ala qulubihim, bukan. Dia melihatkan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadilah dia mau digoda setan laknatullah. Dia pagi datang dapat 3 keping emas. Wah, dia pun mulai beli baju. Dia mulai dulu bajunya jelek. Sekarang sudah mulai beli Haramain dia. Haramain. Baju putih. Sorbannya pun sorban putih. Baju putih, wangi, pakai minyak wangi gue. Dulunya. Dan kalau ada orang susah dia mulai pun bersedekah. Dan nampak dermawan kan. Dulunya enggak ada apa mau kasih. Macam kawan ini minta punya. Mau kasih. Ini udah banyak duit. Di sorban putih, pakai minyak wangi. Besok pagi begitu juga udah memberikan sedekah, nampak sudah berubah kehidupan. Hari ketiga nggak datang lagi. Wah, mana ini bohong ini. Memang ini bohong orang setan. Bohong dia. Akhirnya dia marah. Diambil kampak, berangkat ke tengah jalan. Datang lagi orang tua jelmaan setan. Mau kemana kau? Mau menebang kayu, kau bohong aja kau. Ya memang aku bohong. Kata. Oh nggak bisa lagi kau tebang kayu itu. Siapa yang menghalangi kau? Iya main. Kalah dia. Allah Akbar. Kenapa aku bisa kalah? Katanya. Dulu badanku kurus, sekarang perutku udah besar. Gemuk. Barang bapak ini sama ini umpama gitu. Kenapa kau bisa kalah aku? Ini badanku udah kurus, udah gemuk, udah sehat. Udah makan buah pula, udah 4 sehat 5 sempurna dia makan. Allah Akbar. Nah, udah makan buah, udah makan vitamin. Enggak bisa kalah. Dulu baju kotor, ini baju udah bersih. Kenapa bisa kalah? Kata setan, dulu kau berjuang karena Allah, tapi sekarang kau berjuang karena dinar, karena rupiah. Kalah. Jadi itu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau berjuang karena Allah itu, amal yang dikerjakan karena Allah itu kuat. Allah Akbar. Bisa mengalahkan setan laknatullah alaih. Bisa mengalahkan setan. Tapi kalau amal karena dunia itu enggak kuat. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu amalnya. Kata 3 orang musafir, mereka kehujanan, masuk ke dalam gua. Kemudian begitu mereka masuk ke dalam gua, akhirnya gua tertutup oleh batu yang besar. Tak ada jalan keluar bagi mereka. Maka datanglah ilham. Maka berdoalah mereka dengan bertawassul dengan amal. Tawasul dengan amal ya. Amal yang dikerjakan selama ini yang ikhlas yang dikerjakan. Yang pertama satu orang berdoa, ya Allah, aku dulu pernah punya orang tua. Aku selalu pulang dari kerja memberikan susu kepada orang tuaku. Tak pernah aku berikan susu kepada istri dan anak-anakku sebelum orang tuaku lebih dulu meminum. Suatu ketika ya Allah, aku pulang larut malam, orang tuaku sudah tertidur, sementara istri dan anak-anak aku masih bangun. Dan susu yang biasanya aku berikan kepada orang tuaku, tidak aku berikan kepada istri dan anak aku walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan, sebelum orang tuaku lebih duluan meminum. Kalau memang amalku itu ya Allah, Engkau terima, maka lepaskanlah kami dari masalah kami. Begitu. Akhirnya batu bergeser. Sedikit, tapi mereka belum bisa lewat.
Kemudian Allah SWT satu lagi yang berdoa, ya Allah, aku dulu punya harta yang banyak, dan aku mencintai satu orang wanita, dan aku begitu suka dengan dia. Suatu ketika datang masa paceklik, maka wanita ini datang meminta tolong kepadaku supaya melepaskan masalah mereka. Maka aku bantu dia dengan satu syarat, dia menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia mau, ya Allah. Tapi ketika aku mau melakukan perzinahan dengan dia, maka dia ingatkan aku, supaya aku menggaul dia dengan keadaan halal, supaya saya menikahi. Seketika itu juga saya lepaskan rangkulan saya kepada wanita itu, maka saya maafkan seluruh pemberian saya itu, saya berikan kepada dia, dan saya suruh dia pulang. Ya Allah, kalau memang amalku ikhlas Engkau terima, maka lepaskanlah kami dengan masalah kami. Batu yang besar pun bergeser. Tapi itu kisahnya dia. Satu orang lagi berdoa, wahai Allah, aku dulu pengusaha, aku punya karyawan yang banyak. Karyawanku ini semuanya bekerja dan kubayar upah. Suatu ketika satu orang dia pergi saja, enggak mengambil upahnya. Maka upahnya ini kujadikan modal usaha, belikan kuda, belikan unta, segala macam barang ternak. Sudah berkembang, maka dia datang kepadaku untuk meminta upahnya. Maka aku mengatakan, upahnya inilah semuanya. Unta-unta, kambing-kambing, ternak-ternak ini semua punya. Maka dia mengatakan, wahai Tuhan, janganlah Engkau bermain-main denganku. Aku hanya meminta upahku. Iya, inilah upahmu yang sudah saya kembangkan. Maka dia mengambil seluruh ternak-ternak itu tanpa menyisakan sedikit. Maka dia mengatakan, wahai Allah, kalau memang amalku ini ikhlaskan Engkau terima, maka lepaskanlah kami dengan problem masalah kami. Akhirnya batu yang besar pun bergeser. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau amal yang kita kerjakan dengan ikhlas ini kuat, luar biasa, enggak bisa digoyahkan. Lillahi ta'ala. Allah mengatakan begitu memang kepada setan. Ketika setan telah dikutuk oleh Allah, enggak mau sujud kepada Adam, maka setan pun bersumpah di hadapan Allah, ya Allah, aku bersumpah di hadapan Engkau, aku akan bawa seluruh anak cucu Nabi Adam ini bersamaku ke dalam neraka. Silakan, dan kamu tidak akan bisa kepada hamba-hambaku yang ikhlas. Jadi melihatkan Allah Subhanahu wa taala, tak mudah dicari ikhlas ini. Maka untuk mendapatkan itu perlu dengan pengorbanan. Lagi-lagi kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluar di jalan Allah ini melihatkan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Kita ini dalam keadaan suasana, kampung kita ini suasana dunia. Kenapa orang susah mati? Sementara sahabat itu mencari mati. Kenapa? Karena dia cinta kepada dunia. 8 perkara. Bayangkan. Pak. Orang yang sudah mendapatkan usaha, sudah mati-matian dia atau pekerjaan, habis-habisan dia untuk mendapatkannya. Begitu dia dapatkan, maka dia akan pegang kuat-kuat. Karena dia sudah luar biasa memperjuangkannya. Dia tidak mau. Maka tertib kepada orang yang terikat kerja itu. Karena dia, kenapa? Masa itu dia hikmah. Orang yang terikat kerja, pegawai negeri, perusahaan, instansi, maka mereka diberikan kemudahan. Karena enggak mudah untuk memindahkan keyakinan mereka yang sudah berkarat di dalam instansi itu, mau kita pindahkan susah. Maka ada aturan. Sudah bertahun-tahun, 20 tahun dia di situ menggeluti itu. Yakin dia di situ. Maka dirubah. Maka disuruh keluar, tinggalkan semua itu. Seperti Nabi Musa, dari yakin kepada tongkat yang memberikan manfaat dan mudarat, maka Allah suruh lemparkan ke tongkat. Kita pun begitu juga.
Dari yakin kita kepada dunia ini, suruh kita tinggalkan. Yakin kita bahwasanya istri dan anak-anak kita ini kita yang mengasih makan, suruh tinggalkan. Yakin kita bahwasanya usaha kita ini kita yang mengusahakan, suruh ditinggalkan. Yakinlah kita semuanya ini 8 perkara ini oleh karena kita lah ini disuruh ditinggalkan. Suruh tinggalkan, Pak. Keluar dari jalan Allah. Tinggalkan semuanya. Makanya kalau kita keluar itu ditinggalkan semuanya. Jangan bawa HP. Kalau bawa HP itu payah. Supaya diputuskan hubungan dengan segala-galanya. Tawajuh kepada Allah. Macam mana keputusan Allah? Tunggu masa kita hari atau 4 bulan. Apa yang terjadi? Pastilah berlaku janji Allah yang telah berjanji kepada kita keluar setelah kita keluar dari jalan Allah. Intan surullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, bantulah agama Allah. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu dia. Allah tolong kita. Allah buat iman kita segala macam. Tapi itulah pentingnya, Pak, kita keluar dari Allah. Balik lagi kita ke Makomi, masalah lagi, keluar lagi. Itu ya. Pulang, masalah, keluar lagi. Itulah terjadi. Itu kan. Supaya baru melihat Allah, supaya kokoh iman kita ini. Supaya kuat iman kita ini. Kalau enggak rapuh iman kita ini, sebagaimana bayan saudara kita semalam, begitu kita mau sakaratul maut, maka dicabut sama setan. Mudah ada setan mencabut iman kita. Tapi kalau kita terus-terusan usaha atas iman ini, sehingga iman ini mengakar kepada diri kita, orang yang punya hakul yakin sekarang itu, yang berani menentang itu, ya orang tablik aja dia. Apa itu corona? Nggak ada itu. Kenapa? Karena sudah ada usaha atas yakin. Kalau yang lainnya itu tidak ada itu. Ulama-ulama dia pula yang membilangkan. Kalau PPKM kan begini begitu. Kalau masjid ditutup kan masih bisa beribadah di rumah. Bodoh itu. Kalau pasar ditutup, kemana orang mau belanja? Kan goblok. Padahal dia udah S3 itu. Yang ngomong gitu tuh S3. Orang kalau itu pasar ditutup, kemana orang mau belanja? Gak bisa beli beras, gak bisa beli ini, gak bisa beli itu. Kalau masjid ditutup, kan masih bisa beribadah di rumah. Goblok. S3 itu Pak yang ngomong, S3 itu. Tukang ceramah sana sini. Tapi karena yakin gak ada, hakul yakin gak ada, itu yang terucap. Ratusan mungkin ribuan orang yang yakin dengan kata ini. Kan merusak. Padahal kalau datang azab musibah, justru kita datang kepada masjid. Datang kepada Allah. Angin kencang sedikit, Nabi datang ke masjid beserta dengan sahabat. Ini malah disuruh orang lari dari masjid. Kan bodoh itu. S3 itu ngomong. Jadi melihatkan Allah SWT, pentingnya kita keluar dari Allah. Supaya yakin kita benar kepada Allah SWT. Nanti bulan 9 akan ada jul. Allah. Kalau yang sudah keluar 40 hari, nanti keluar 4 bulan. Yang sudah keluar 4 bulan, nanti keluar 40 hari. Kalau ya, Insyaallah. Jangan sampai ada jamaah terbentuk kemarin 801 jemaah, tidak ada nama kita di dalam. Nanti jul ulama begitu juga bulan 9 akan terbentuk menyempurnakan 2.700 sekian jemaah, maka jangan sampai nama kita tak ada di dalam. Tempat nama kita nggak ada di dalamnya, inilah tanda-tanda orang yang malang. Nah, tanda-tanda orang yang malang ini, Pak. Nasib malang. Nasib malang. Apa namanya itu? Dia dipilih, tapi giliran pelantikan dia nggak datang. Astagfirullah. Namanya kan presiden lah itu. Mengumumkan menteri, giliran pelantikan dia nggak hadir. Akhirnya nggak dilantik. Jadi nggak digunakan jadi kabinet. Begitulah. Jadi kalau ada jujur, maka kita hadir. Salam ya. Gunakanlah hidup kita ini untuk agama. Hiduplah kita di dalam agama.
matilah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.